Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Windasari dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perusahaan asuransi dan koperasi simpan pinjam. Dilihat dari pengertian, perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, ataupun kehilangan, keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal. Nah, dilihat dari jenis-jenisnya, perusahaan asuransi memiliki dua jenis, yaitu dilihat dari segi fungsinya dan dari segi kepemilikan. Nah, dilihat dari segi fungsinya terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama asuransi kerugian. Nah, kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut. Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan, kapal terbang, dan lainnya. Nah, asuransi yang dilihat dari segi fungsinya juga ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan jenis-jenisnya. Jenis-jenis asuransi jiwa ini adalah asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, dan annuity contract insurance. Dan yang terakhir, Resurance merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi yang bertanggung jawab ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Kemudian jenis asuransi dilihat dari segi kepemilikannya. Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa, ataupun reasuransi. Yang pertama, asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang ketiga, asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia, hanyalah merupakan cabang dari negara lain, dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% oleh pihak asing. Yang terakhir, asuransi milik campuran. Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran. Keuntungan asuransi. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai seluruh aktivitasnya. Demikian pula dengan nasabah yang mengharapkan polis asuransi akan menerima manfaat dengan jasa asuransi yang digunakannya. Adapun pengertian koperasi simpan pinjam, koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, yang kedua, koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi, koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Adapun sumber dana koperasi adalah dari para anggota koperasi berupa iuran wajib, iuran pokok, iuran sukarela. Yang kedua dari luar koperasi seperti badan pemerintah, perbankan, lembaga swasta lainnya. Jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang dewasa ini adalah yang pertama koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir koperasi serbaguna. Adapun keuntungan koperasi sendiri adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan koperasi adalah biaya bunga yang dibebankan ke peminjam, biaya administrasi setiap kali transaksi, hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Mungkin itu saja sedikit materi tentang perusahaan asuransi dan koperasi simpan pinjam yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.